Pondok Pesantren Al-Ittiba, Klaten, Jawa Tengah. Jenjang pendidikan SMP dan SMA. Belajar Al-Quran, bahasa Arab, dan agama dengan benar, nyaman, dan dibimbing oleh guru yang berpengalaman. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Terletak di lingkungan yang sejuk, bersih dan indah, serta fasilitas yang memadai. Asrama. Kelas. Lapangan luas. Laboratorium komputer. Dan lain-lain. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba didirikan sejak tahun 2015 dan alhamdulillah telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama dan Diknas Pemerintah Republik Indonesia. Pondok ini dinamakan dengan Al-Ittiba yang artinya adalah upaya mengikuti dan meneladani petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW dalam beragama. Tujuan Pondok Pesantren Al-Ittiba adalah untuk mencetak generasi Rabbani yang hafidh-hafidhah serta memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, serta akhlak yang mulia dan bermanfaat bagi Islam, kaum muslimin, nusa dan bangsa. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan dan taufik serta kemudahan kepada kita semua dalam mendidik generasi Rabbani. Santri dan santriwati dibimbing untuk menghafal dan mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, serta berakhlak mulia. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba memadukan kurikulum Dinas Pendidikan dan kurikulum Pondok Pesantren dengan program unggulan, tahfidzul Quran, materi diniyah, dan pendidikan karakter. Sehingga para santri akan mendapatkan ijazah formal dari pemerintah, ijazah pesantren, dan sertifikat tahfiz. Bergabunglah bersama kami, Pondok Pesantren Al-Ittiba. Berakidah dan bermanhaj as-salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan kembali program acara talkshow pendidikan, mengupas berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan dan sistem yang diterapkan di sana untuk memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi Anda semuanya yang memiliki putra-putri yang ingin dititipkan kepada lembaga pendidikan yang pas. Dan tak lupa senantiasa lisan kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kami telah kedatangan tamu, para ustadz yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam berdakwah dan mengajarkan, khususnya di pondok pesantren, untuk hadir meluangkan waktu menjelaskan berkaitan dengan lembaga pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Al-Ittiba, Klaten, Jawa Tengah. Seperti apa
dan bagaimana yayasan atau pondok pesantren ini dalam mendidik santri dan santriwatinya agar meluruskan anak-anak yang soleh dan soleh, kita akan simak bersama sesaat lagi. Namun sebelumnya kami akan jelaskan satu persatu narasumber yang telah hadir di kesempatan sore hari ini. Yang pertama telah hadir Ustadz Muhammad Wasito Abu Fawas LC. Ahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Sebagai mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba Ustadz. Nah, Selanjutnya hadir juga Ustadz Sarsito SPDI sebagai Kepala Bidang Kesantrian dan Program Tahfidz Al-Quran. Ahlan Ustadz. Kemudian Ustadz Hamzah Abdul Aziz SAG sebagai Kepala Sekolah dan Kabid Pendidikan. Nah Ustadz, di mana maraknya saat ini banyak sekali wali-wali murid yang menginginkan untuk mendapatkan pendidikan yang pas buat putra-putrinya, dan tepat sekali pada kesempatan kali ini kita akan menyimak selayang pandang visi dan misi dari Pondok Pesantren Al-Ittiba ini untuk disampaikan kepada pemerhati roja. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dimanapun berada, yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kami para pengurus Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang serta visi misi dari Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lebih tepatnya untuk Pondok Putra beralamatkan di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan untuk Pondok Putri maka beralamatkan di Desa Kewarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba didirikan pada tahun 2015, dan pada saat itu para santri dan santriwati yang belajar di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba semuanya berasal dari negara Malaysia, baik ikhwan maupun akhwat, putra maupun putri. Mereka mempelajari tahfizul Quran dan juga pelajaran-pelajaran diniyah dan bahasa Arab selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba dinamakan dengan nama Al-Ittiba karena diambil dari sebuah buletin dakwah yang pernah kami terbitkan dengan nama Buletin Dakwah Al-Ittiba. Maka mengapa kita menamakan pondok ini dengan nama Al-Ittiba? Karena kami ingin mendidik dan mencetak generasi Rabbani yang hafid dan hafidhah Al-Quran dengan memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka ittiba itu artinya adalah upaya mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam beragama, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Kemudian Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba memiliki visi dan misi. Di antara visi dan misi atau visi Pondok Al-Ittiba adalah menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang amanah, unggul, dan senantiasa kembali kepada pemahaman
generasi as-salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun misi Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba adalah menyelenggarakan pendidikan dinul Islam dan tahfizul Quran dengan sistem boarding school atau pondok pesantren. Jadi ini adalah salah satu misi Pondok Al-Ittiba adalah menyelenggarakan pendidikan dinul Islam dan tahfizul Quran dengan sistem boarding school atau pondok pesantren, di mana semua santri dan santriwati wajib menetap atau tinggal di dalam asrama pondok pesantren. Kemudian, ya, program dari Pondok Pesantren Al-Ittiba adalah menyelenggarakan pendidikan formal dan juga tahfizul Quran. Pendidikan formal dalam arti setiap santri dan santriwati berhak mendapatkan pelajaran-pelajaran umum yang merupakan bersumber dari kurikulum pemerintah atau Diknas, dikombinasikan dengan kurikulum pondok pesantren yang mencakup pelajaran diniyah, bahasa Arab, dan ditambah dengan program unggulan yaitu program tahfizul Quran. Kemudian, Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba memiliki tujuan dan harapan yang ingin kami kenalkan kepada setiap calon santri dan santriwati serta para orang tuanya. Yaitu, di antara tujuan dan harapannya, yaitu bahwasanya santri mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid, serta memperhatikan makharijul huruf, cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahamkan kepada para santri dan santriwati pemahaman agama yang benar, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak maupun adab. Mereka semua memahaminya berdasarkan pemahaman generasi as-salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan dan harapan berikutnya yaitu berupaya agar setiap santri dan santriwati mampu mempraktekkan ilmu-ilmu syariah yang telah mereka pelajari di dalam pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka bermuamalah dengan kedua orang tuanya, bagaimana mereka bermuamalah dengan guru-gurunya, bermuamalah dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan masyarakat, dan bagaimana mereka membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, yang perlu kita jelaskan kepada calon santri maupun santriwati serta para wali santri atau orang tua, yaitu tentang kriteria atau karakteristik Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba, di mana Pondok Al-Ittiba memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah berupaya menjadi pesantren yang nyaman. Pesantren yang nyaman, lingkungannya bersih dan teratur. Ya, di mana di antara cara mengetahui bahwa pondok itu bersih dan teratur yaitu cara menempatkan santri dalam setiap kamar atau asrama, di mana luas asrama ya disesuaikan dengan jumlah santri yang akan menghuni di dalamnya. Di Pondok Al-Ittiba ya, setiap asrama dihuni oleh kurang lebih 16 atau 18 santri. Atau dengan kata lain ya, setiap kamar yang berukuran 8 meter ke 8 meter atau dengan luas 64 meter persegi itu hanya diisi dengan 8 ranjang tingkat. Sehingga dengan demikian santri-santri itu bisa mendapatkan tempat yang cukup luas dan nyaman. Kemudian ya, kita juga ya berupaya menjadi pondok yang nyaman, bersih dan teratur seperti dalam pembagian MCK atau kamar mandi ya. Selama ini setiap kamar mandi ya akan digunakan oleh 4 atau 5 santri sehingga tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang yang dapat menyebabkan santri terlambat untuk pergi ke masjid atau berangkat ke sekolah. Kemudian karakteristik Pondok Al-Ittiba berikutnya, Pondok Al-Ittiba menerapkan tuntutan belajar yang realistis. Ya, yaitu misalkan tahfidz Al-Quran.
Tahfidz Al-Quran kami menetapkan untuk jenjang SMP selama 3 tahun, ya, para santri hanya menghafal 15 juz. Target maksimal 15 juz. Kemudian di jenjang SMA kami juga menetapkan target hafalan untuk para santri dan santriwati yaitu sebanyak 15 juz. Sehingga dengan demikian setiap santri maupun santriwati yang belajar di Al-Ittiba dari jenjang SMP sampai SMA selama 6 tahun mereka diharapkan bisa menghafal sebanyak 30 juz. Dan ini adalah beban yang tidak memberatkan santri. Ya, kalau dihitung secara rinci, maka setiap 1 semester para santri dan santriwati diharapkan bisa menghafal 2,5 juz. Kemudian, di antara karakteristik Pondok Al-Ittiba ya adalah formal. Maksudnya bagaimana? Ya, kurikulum yang diterapkan di Pondok Al-Ittiba baik SMP maupun SMA adalah kurikulum Diknas dan kurikulum pesantren dipadukan. Sehingga para santri dan santriwati mereka akan berhak mendapatkan pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Sedangkan untuk mapel diniyah maka tentu ya yang paling utama adalah pelajaran akidah tauhid, pelajaran fikih ibadah, kemudian hadis, sirah nabi, akhlak dan adab, dan juga pelajaran bahasa Arab. Kemudian di antara karakteristik Pondok Pesantren Al-Ittiba adalah kami menetapkan peraturan-peraturan berdasarkan hukum Islam, yaitu senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak ada misalkan aturan-aturan yang dibuat dengan cara yang bertentangan atau keluar dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam hal ini kami lebih menekan kepada mau'idhah atau nasihat-nasihat kepada para santri yang berbuat pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di pondok. Kami meniadakan ya hukuman-hukuman fisik kepada para santri maupun santri yang melanggar suatu peraturan. Kemudian di Al-Ittiba juga kami menerapkan pola pengasuhan dengan sistem kekeluargaan. Pola pengasuhan bersifat kekeluargaan di mana para santri dianggap oleh para guru, para ustadzah seperti anak sendiri. Ya, sehingga di sini diharapkan para santri merasa betah dan nyaman dalam menimba ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian, ya, Pondok Al-Ittiba juga menjadi lembaga yang terbuka untuk semua golongan, semua kalangan. Tidak hanya anak-anak yang memiliki prestasi, tidak hanya anak-anak yang telah memiliki hafalan Al-Quran yang cukup banyak untuk diterima, ya. Tapi anak-anak yang memang berlatar belakang pendidikan umum, yang waktu SD atau SMP tidak pernah mengenal pelajaran agama, belum lancar dalam baca Al-Quran, itu berkesempatan dan memiliki peluang yang besar untuk diterima di Pondok Al-Ittiba, ya, dengan syarat calon santri dan santriwati tersebut memiliki semangat dan antusias yang besar serta mendapatkan dukungan dan motivasi yang besar dari orang tuanya. Demikian sekilas tentang visi dan misi Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba, semoga mudah dipahami. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Demikian pemerhati roja dimanapun Anda berada, sekelumit tentang Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba mengenai visi dan misi dan beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda semuanya yang ada di rumah dan menyimak pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita juga mesti ingin mengetahui tentang jenjang apa yang ditawarkan di Pondok Pesantren Al-Ittiba ini. Kemudian pengajar, tenaga pengajar, serta hal-hal yang saat ini sudah ada di Pondok Pesantren ini. Kita akan simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah Abdul Aziz SAG. Silakan Ustadz. Fadhal. Terima kasih ya, Mas, atas kesempatannya. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi di sini kami mewakili jadi bagian Kabid Pendidikan di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba. Kami hanya ingin menyampaikan secara singkat bahwasanya jenjang di
Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba ini ada 2, SMP dan SMA, dan keduanya alhamdulillah formal ya. Jadi kami di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba ini bagaimana merancang kurikulum dengan memadukan antara kurikulum dari Dignas ya, Dinas Pendidikan ya, dan kurikulum pesantren dengan program unggulan yakni Tahfidzul Quran. Jadi sengaja kami tonjolkan di sini memang tahfidzul Quran karena ya ini adalah visi misi dari pondok pesantren, dan kami juga tidak melupakan keinginan orang tua yang mana ya, kebanyakan orang tua ya, menginginkan anak-anaknya itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dengan sebab itu kami memadukan antara kurikulum ya dari Dignas sehingga nanti santri-santri yang belajar di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba ini baik di jenjang SMP maupun SMA bisa tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Dan dari SMP sendiri, SMP Tahfidz Al-Ittiba sudah mendapatkan izin operasional sejak tahun 2018 dan alhamdulillah sudah diakreditasi dengan akreditasi B dan juga mendapatkan dana BOS juga. Ini menunjukkan bahwasanya SMP Tahfidz Al-Ittiba ya, formal dan memang didukung oleh pemerintah gitu. Dan kami memang sengaja menyusun kurikulum baik di SMP maupun SMA ini tidak terlalu berat bagi anak-anak, karena memang yang ingin kami tonjolkan di pesantren adalah hafalan Al-Qur'annya. Bagaimana mutqinnya, bagaimana bagus bacaannya, itu yang akan kami tonjolkan di pesantren Al-Ittiba baik di jenjang SMP maupun SMA. Oleh karena itu ya, dengan menyusun kurikulum tersebut tentunya untuk mapel-mapel umum kita mengikuti dari dinas, dan alhamdulillah kami banyak kemudahan ya dari kesepakatan antara kita di pesantren dengan dinas untuk bagaimana memadukan kurikulum yang mungkin sudah kita kenal. Dinas itu cukup padat ya, terutama mapel-mapel umum, sehingga kami perpadukan bagaimana tetap kekhasan pesantren, terutama program unggulan pesantren yang Tahfidzul Quran itu tetap berjalan gitu. Jadi makanya kami padukan ya dengan bekerja sama dengan dinas ya Kabupaten Klaten, dan alhamdulillah banyak kemudahan dari sana. Dan adapun untuk mapel-mapel diniyah ya, di SMP kami sengaja juga meringankan sistemnya ya, pengajarannya ya, dengan mungkin memberikan buku paket yang berbahan-Indonesia. Walaupun memang kami tekankan untuk di SMP ini dapat mengetahui materi-materi dasar dari mapel-mapel diniyah. Ya, seperti fikih ya, sholat ya, kemudian ya puasa. Ya, ini setidaknya santri-santri itu sudah paham gitu. Secara mendasar bagaimana mereka ya menjalankan ibadah-ibadah yang seharusnya mereka sebagai seorang muslim itu menjalankannya. Kemudian juga akidah ya, kemudian juga ya mapel sirah ya, dan yang lainnya. Yang ini memang kami kami susun semudah mungkin agar supaya ya santri-santri ya, mungkin sebelumnya yang ketika waktu SD itu SD-nya SD negeri ya, kita insya Allah tahu semua ya, kebanyakan kalau yang dari SD negeri kan untuk dasar pendidikan agama itu kurang. Oleh karena itu agar supaya visi misi pesantren itu juga berjalan, yang mana pesantren ini tidak memilih santri yang berkualitas untuk masuk ke situ, sehingga kami ringankan bagaimana anak itu nanti bisa beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran di sana gitu. Adapun untuk di SMA juga alhamdulillah formal ya, dengan mendapatkan ijazah dari dinas ya, dan juga oleh karena itu kami perpadukan antara kurikulum dinas maupun kurikulum pesantren yang sudah kami susun. Dan untuk SMA memang mungkin cukup lebih berat ya, lebih berat karena ya tentunya untuk standar SMA itu ya mungkin ya orang tua ya mungkin banyak tuntutan yang ini harus bisa ini harus bisa itu. Karena itu kami bagaimana memadukan agar supaya anak-anak SMA ini juga bisa ya mendalami atau lebih merinci lagi pemahaman mereka tentang ya dinul Islam ini ya, baik dengan pelajaran-pelajaran fikih ya, bahkan kami di
untuk pondok akhwat ini kami sengaja pilihkan buku-buku yang fikih yang tentang kewanitaan mereka, sehingga mereka lebih mendalami tentang fikih wanita mereka. Gitu. Jadi ini memang kami sengaja pilihkan karena supaya untuk umur-umur SMA itu bisa lebih tahu, lebih mendalam, lebih rinci dari ilmu yang mereka telah pelajari di jenjang sebelumnya, begitu. Dan juga di SMA ini kami juga padukan juga untuk memperdalam bahasa Arab. Ya, walaupun mungkin memperdalam ini bukan berarti selesai dari SMA sudah bisa gitu. Masih. Ya kami punya gambaran ya minimalnya Paham. bisa memahami, Ya. bisa memahami, baca kitab atau mungkin mendengarkan orang berbahasa Arab itu bisa. Makanya untuk jam bahasa Arab itu dalam satu pekan ada 4 jam. Baik. Itu sudah kami susun begitu. Begitu pula juga ada tambahan nahwu, ada sorof, ada takbir supaya ya, lisan mereka lebih terbiasa dengan lisan Arab. Begitu. Jadi ini adalah kurikulum kami di jenjang SMP maupun SMA. Jadi kami sengaja runutkan ya dari SMP, SMA supaya yang lulus dari SMP ya kami harapkan bisa lanjut ke SMA. Gitu. Jadi biar berjenjang ya, berjenjang. Dan juga kami tidak menutup kemungkinan juga santri-santri kami yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik yang lulus dari SMP misalkan ke sekolah di pesantren lainnya, misalkan mau nyari di SMA lainnya juga dipersilahkan. Jadi juga begitu pula di SMA juga banyak juga alumni-alumni kami juga alhamdulillah diterima di beberapa perguruan tinggi nasional maupun swasta. Ada yang di STDI, ada di ST Ali, begitu juga di Mahat Aisyah di Bogor itu juga alhamdulillah ada di sana. Kemudian juga untuk tadi ya kembali kepada kurikulum yang kami berusaha memudahkan ya para santri maupun santriwati untuk belajar di sana, sehingga untuk masuk ke dalam Al-Ittiba ini ketika nanti tes masuknya itu juga kami mudahkan gitu. Dalam artian materi-materi yang akan diujikan pun juga insya Allah mudah gitu. Terutama juga nanti yang ingin masuk di SMA maupun di SMP juga mudah. Bahkan kami sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ada yang dari SMP negeri atau dari SD negeri juga alhamdulillah bisa masuk. Yang penting intinya ada tekad, ada kemauan dan anaknya semangat, yang mumpuni dan sebagainya, insya Allah itu bisa kami terima di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba. Kemudian juga untuk standar lulus juga dalam sisi tahfidzul Qur'annya juga kami standarkan untuk anak yang ingin masuk ke dalam pesantren Al-Ittiba, yakni minimalnya bisa standar dalam matnya, panjang pendeknya, kemudian juga di dalam gunahnya, ya, di dalam dengungnya. Jadi itu 2 standar itu saja, ya insya Allah kalau anak itu mampu, insya Allah bisa untuk ikut serta belajar bersama kami di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba. Begitu pula juga kami di Pesantren Islam Al-Ittiba juga menerima santri pindahan. Jadi barangkali ada orang tua atau yang ingin tertarik dengan pesantren kami yang mungkin dari sebelumnya kemudian tertarik di pesantren kami, bisa. Alhamdulillah di pesantren kami juga bisa menerima pindahan dengan syarat yaitu tadi bisa lulus tes seleksi, kemudian juga mendapatkan surat kelakuan baik juga dari pesantren sebelumnya atau sekolah sebelumnya, ya. Dan juga memiliki latar belakang sekolah yang formal tentunya, karena sekolah kami tadi formal, sehingga tidak mungkin kalau misalkan di jenjang sebelumnya atau di sekolah sekarang ini tidak formal, ya khawatirnya nanti ya kita repot karena itu urusannya nanti dengan dinas pendidikan begitu. Baik, mungkin demikian tenaga pengajar. yang Ya, untuk tenaga pengajar alhamdulillah kami punya guru dari lulusan Madinah, alhamdulillah ada, kemudian dari Libya juga ada, dari Ar-Royah juga ada, dari STDI Imam Syafi'i juga ada, insyaallah, dan dari pesantren-pesantren sunnah lainnya. Alhamdulillah. Untuk yang guru-guru pengajar pelajaran umum dari jadi guru pengajar umum juga kami usahakan untuk ada di pesantren, karena itu juga akan menunjang pendidikan kami di pesantren. Alhamdulillah kemarin ada beberapa guru yang lulusan
umum ya, terutama di bidangnya, di jurusannya. Ada yang jurusan pendidikan IPA, pendidikan matematika dari UNS 11 Maret, ada yang dari UMS juga ada, ya, dan universitas unggulan lainnya yang di bidangnya begitu. Baik, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum, terima kasih Sama-sama. atas informasi yang telah disampaikan. Masya Allah. Semoga semakin menjadi keyakinan dan mantap bagi Bapak Ibu sekalian untuk nanti mencoba mencari tahu kembali atau bahkan ke pondok pesantren untuk survei. Ya. Bisa kan di sana survei langsung? Sangat bisa sekali, alhamdulillah. Biar anaknya juga dikenalkan sama Betul, pondoknya Ustaz, betul, ya. ya. Oh, ini fasilitasnya seperti ini, guru-gurunya seperti ini. Supaya nanti Bapak Ibu bisa menitipkan putra-putrinya pondok pesantren ini. Nah, lebih menarik lagi kita akan mencoba mendalami tentang kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba ini. Bagaimana cara pengajarannya, dan tadi sudah disebutkan ada program unggulan berupa tahfidz Quran. Nah, ini bagaimana cara mencampurkan pendidikan umum yang mungkin buat anak juga sudah beban. Tambah harus ada hafalan dan diniyah lain. Cara gimana Ustaz menjelaskan berkaitan dengan sistem belajar mengajar di Pondok Pesantren? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang insya Allah senantiasa diberikan taufik dan syahadat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren Al-Ittiba tentunya sebagaimana disebutkan oleh mudir pesantren dan juga kabit pendidikan, bahwasanya anak-anak yang nanti akan bersama dengan kami akan berkesempatan untuk dibiasakan untuk mendalami agama dan juga difasilitasi untuk pendidikan formal yang selanjutnya kesemuanya itu akan terkondisikan dengan kegiatan santri sehari-hari 24 jam. Sehingga gambarannya pesantren Islam Al-Ittiba memiliki teknis tersendiri, memiliki sistem tersendiri untuk mengkondisikan santri-santri yang kita ketahui bahwasanya utamanya untuk santri dan santriwati baru, kebiasaan mereka adalah pengontrolan dan didikan dari kedua orang tua masing-masing. Nah, ketika anak-anak itu bersama kami, maka tentu pola pendidikan yang akan kami terapkan kepada anak-anak, tentu yang pertama adalah berdasarkan dari sistem pesantren. Yang itu nanti tentunya ada sedikit perbedaan atau mungkin jauh perbedaannya dengan pola pendidikan di rumah. Namun secara garis besar bahwasanya anak-anak kita nanti di pesantren Islam Al-Ittiba sebagaimana disebutkan oleh kabit pendidikan bahwasanya anak-anak yang akan bersama dengan kami adalah semua anak-anak berkesempatan, semua anak-anak memiliki peluang untuk bersama kami, karena dari tes seleksi pun kami seakan-akan secara tidak langsung terbuka untuk siapa saja yang tidak memiliki latar belakang pun dalam pendidikan diniyah maupun dalam kebiasaan untuk menghafal Quran, insya Allah bersama kami. Dan sejak awal setiap orang tua itu telah menyerahkan, telah memberikan kepercayaan kepada kami di pesantren Islam Al-Ittiba, maka kami siap dan kami sangat ikut merasa senang. Karena bagi kami, keberadaan anak-anak yang dititipkan oleh orang tua kepada kami, seakan-akan kami juga telah memiliki andil untuk kebaikan anak-anak tersebut. Anak-anak itu tetap akan kami kembalikan kepada orang tua. Jadi, sistem pondok pesantren kaitannya dengan sistem kepengasuhan, di sini yang perlu kami sampaikan secara umum adalah yang paling pokok, bahwasanya anak-anak yang dititipkan kepada kami itu sifatnya sementara. Jadi orang tua hanya akan menitipkan kepada kami kurang lebih 3 tahun atau sampai 6 tahun. Dengan pemahaman seperti itu, kita menyadari bahwasanya kami sebagai kepala kepengasuhan atau kepala kasantrian tentu pola pendidikan tidak untuk menjamin anak-anak itu jadi. Karena pola pendidikan untuk anak-anak itu merupakan bagian dari proses. Pendidikan anak tidak hanya cukup ketika anak-anak masa balita, tidak cukup ketika anak-anak itu jenjang di fase sekolah, dan anak tidak cukup
dicukupkan sampai kuliahnya itu selesai juga tidak. Tetapi pola pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab setiap orang tua adalah memastikan seluruh proses tadi sesuai dengan visi misi keluarga, visi misi orang tua. Dan tentu meskipun ada perbedaan visi misi dalam hal keduniawian, tetapi setiap orang tua pasti memiliki visi untuk masuk surga bersama-sama. Nah, dari situlah Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba secara khusus yang diberikan kewenangan ataupun tanggung jawab itu kepada kami di kesantrian, maka kami menyadari hal tersebut. Anak-anak hanya akan dititipkan kepada kami itu sementara. Jadi kaitannya dengan hal tersebut, maka anak-anak akan kami biasakan dengan bimbingan-bimbingan yang sifatnya itu untuk menyadarkan dan sifatnya itu untuk menjadikan mandiri. Harapan kami adalah ketika anak itu selama 3 tahun proses belajar di Al-Ittiba, pola pengasuhan dan pola bimbingannya itu membuat mereka itu semakin mengerti, semakin tahu, maka itu menjadi bekal yang utama, menjadi bekal yang sangat berkesan bagi dia nantinya agar anak-anak nanti bisa melanjutkan ketika mereka telah lulus dari pesantren Al-Ittiba. Jadi anak-anak harapannya adalah tidak hanya sekedar baik itu ketika di pesantren. Anak-anak tidak sekedar mampu dan mau itu ketika di pesantren. Tetapi harapan kami adalah, dan itu ya semoga menjadi jariah kami juga gitu kan. Anak-anak ketika mengamalkan ilmu-ilmu di pesantren telah dibiasakan selama durasi 3-6 tahun tersebut. Nanti dengan sendirinya anak tersebut sudah tahu alur dan jalan yang harusnya dia tempuh, kebiasaan yang harus senantiasa dia lakukan. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, selain dengan selalu membimbing, selalu mengayomi anak-anak dengan baik, kami juga menguatkan di kemandirian santri dan santriwati. Santri dan santriwati kami harapkan benar-benar selama di Al-Ittiba 3 atau sampai 6 tahun itu benar-benar mandiri. Dimulai dari setiap proses ketika anak-anak itu bersama dengan kami, ketika diantarkan menjadi santriwati baru, menjadi santri baru, anak-anak telah dibiasakan dengan pola kemandirian. Harapannya adalah di pesantren saja anak-anak tidak tergantung dengan orang lain. Tidak tergantung dengan teman-temannya, tidak tergantung kepada guru-gurunya, tidak tergantung kepada kami. Meskipun kita yakin ya, kita tidak menafikan bahwasanya keberadaan orang-orang sekitar itu pasti memberikan pengaruh. Terkadang dia mungkin baru lemah, tapi ada yang menguatkan. Mungkin dia sedang lalai, tetapi ada yang mengingatkan. Seperti itu keberadaan anak-anak kita di pesantren. Maka dalam hal ini, secara prakteknya, kami berupaya untuk sekedar memberikan kepada anak-anak itu bimbingan dengan materi-materi yang tentunya kami sudah pilihkan, sudah ditentukan oleh pesantren agar visi misi itu tetap terjaga dan agar tidak melenceng dari manhaj ataupun akidah yang telah ditentukan oleh pesantren. Maka di kepengasuhan juga akhirnya itu menjadi materi-materi pokok. Yang paling pokok itulah yang kami dahulukan. Yang paling urgent, yang paling utama itu yang kami segerakan untuk anak harus bisa dan anak harus paham. Yang kemudian nanti secara prakteknya anak-anak bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren berupa kemandirian, berupa ketidaktergantungan kepada orang lain. Kami ambil sebuah contoh, santri dan santriwati Al-Ittiba ketika pertama kali diterima di pesantren, maka kami telah menyusun daftar barang-barang yang harus untuk dibawa. Di antaranya adalah 1 jam beker dan 2 jam tangan. Yang akan nanti menjadi alat yang mempermudah kami sebagai wakil orang tua untuk membiasakan kepada anak dan untuk memudahkan anak sendiri. Jadi kami yang pertama langkahnya adalah untuk menyusun sebuah jadwal rutin harian dan juga jadwal yang ada kaitannya dengan pengkondisian waktu sholat yang berubah-ubah.
Iya, benar. Karena waktu sholat kan akan maju mundur, Iya, maju mundur. dan itu dalam siklus 12 bulan itu pasti ada ada perbedaan waktu. Maka yang kami tekankan adalah kami ambil sebuah contoh bahwasanya kesantrian itu setiap ada perubahan yang signifikan dari jadwal dari Kemenak, maka kami telah telah menyusun, kami telah mensosialisasikan waktu penting yang berlaku di pesantren. Jadwal untuk anak itu. Untuk anak-anak. Jadi waktu ini nanti anak akan tahu dengan sendirinya. Jadi kapan anak itu harus siap-siap untuk sholat. Dan kapan anak-anak itu harus sudah selesai dari kegiatan makan, kegiatan mandinya. Ini tergantung dari sini. Karena di pesantren akhwat tentu kami tidak terlalu bebas untuk mengkondisikan anak-anak. Maka salah satu caranya adalah kami menyusun ini. Dan ini telah disebarkan di tempat-tempat strategis, di antaranya di ruang asrama masing-masing. Bahkan di setiap kelas pun juga ada. Nah, nanti secara prakteknya adalah ketika anak-anak ini tahu kapan mereka harus bangun, proses nyata dari ustadzah ataupun ustadz, musyrif atau musyrifahnya adalah untuk merujuk waktu-waktu ini untuk ditegakkan. Sehingga semisal ketika anak itu harus iqomah sholat subuh untuk yang terakhir ini kami tetapkan pukul 4.20. Meskipun pukul 3.30 itu harus bangun, berarti nanti ada beberapa tahapan. Dari jam 3.30 itu anak mulai dibangunkan. Tapi sudah dibangunkan dengan cara lampu ruangan itu harus dinyalakan. Itu sudah memberikan pengaruh kepada anak. Anak nanti akan langsung terbangunkan. Seandainya anak-anak ternyata belum bangun juga, jam beker tadilah yang akan membangunkan mereka masing-masing. Jadi mereka akan bangun jam 3.40 atau jam 3.35, itu sesuai dengan mereka. Tetapi yang kami inginkan adalah setiap jam 3.30 anak mulai dibiasakan untuk mulai kegiatan. Yang nanti ketika jam 3.30 anak-anak itu sudah mulai ada yang bangun, pukul 3.45 barulah nanti organisasi santri itu membangunkan. Kalau sekarang sudah per orang ya. Jadi setiap santri-santriwati dibangunkan. Ini untuk memastikan. Nah, nanti ketika proses itu telah selesai, 15 menit berikutnya yaitu pukul 4 itu ada himbauan secara khusus bahwasanya iqomah itu sudah akan ditegakkan. Nah, harapan proses ini adalah anak-anak itu nanti bisa dipastikan sebelum iqomah sudah berada di masjid. Begitupun juga dengan sholat-sholat yang lainnya. Jadi, selain kita berupaya untuk mengajarkan kepada anak-anak kemandirian dengan jam bekernya, dengan jam tangannya, tetapi tidak terlepas juga dari usaha kami, dari tim kesantren untuk memastikan mereka itu harus dibangunkan, harus dipastikan. Karena ini adalah model pembiasaan yang semoga anak-anak itu nanti semakin terbiasa. Dan ini biasanya sangat berguna, sangat bermanfaat bagi anak-anak yang dalam masa adaptasi, santri atau santriwati baru. Nah, ini contohnya. Nah, sehingga nanti ketika anak-anak bisa menyesuaikan kegiatan pribadi dengan update waktu yang telah kami tentukan. Ini seandainya ada anak-anak kita yang terlambat, dia masuk sholatnya, maka tindakan kami adalah yang pertama dengan melakukan sosialisasi dan juga dengan taklim itu selalu kami ingatkan kepada mereka bahwasanya status masbuk itu kan jelas. Dan ketika anak-anak kita itu ternyata ada kendala di sholatnya, maka yang pertama kali lakukan adalah bukan untuk menghukum. Selain di Al-Ittiba itu tidak menggunakan hukuman kekerasan dan juga tidak menggunakan sistem poin, kredit poin, di Al-Ittiba menerapkan sebuah metode di mana kesalahan anak-anak kita, maka yang diobati adalah kesalahan tersebut. Udah solusinya. Jadi kita cari solusi agar ada perbaikan. Semisal yang syar'i saja ketika anak-anak itu terbukti bahwasanya dia masbuk. Ketika salam gitu ada yang berdiri gitu kan. Nanti kan ada yang mencatat. Nah, itu nanti ada bagian ibadah yang nanti akan mencatat. Dan ini setiap hari. Setiap hari itu nanti akan tercatat laporan seperti ini yang ini menjembatani antara
yang real, yang nyata di kehidupan khususnya di Pondok Putri, sehingga bisa terdeteksi setiap hari, dan ini akan dikirimkan kepada kami kepala kesantrian. Nah, nama-nama ini nantinya kan akan di-share di grup kesantrian kami, dan nanti salah satu kewajiban dari wali asrama adalah untuk memberikan bimbingan ibadah yang kami wujudkan dalam bentuk form seperti ini. Form bimbingan ibadah ini adalah sebagai tanda keseriusan anak untuk memperbaiki sholat yang masbuk tadi. Jadi kami harapkan ketika anak itu terkendala atau bermasalah di kualitas sholat wajibnya, maka disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Nah, selama ini itu nanti sudah terjalankan, sudah dilaksanakan, berarti nanti nama masbuk tersebut dicoret. Seandainya anak ternyata masih juga numpuk-numpuk gitu kan, itu nanti akan kami jadikan sebagai bahan komunikasi dengan wali santri. Jadi harapan kami, masalah yang dialami oleh anak-anak itu kan tidak selalu itu adalah karena kesalahan anak. Mungkin hanya sifatnya kelalaian atau sifatnya kemalasan yang sementara. Tapi itu yang harus diobati. Maka di pesantren Al-Ittibah, ketika pelanggaran itu berkaitan dengan sholat, maka akan tidak diiqab kecuali dengan sholat. Ketika ada pelanggaran seputar bahasa, berarti kekurangan itu kan di bahasa. Maka hukuman harus sesuai yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas bahasa. Seperti itu. Sehingga anak-anak semakin sadar, anak-anak semakin mengerti bahwasanya kita memberikan iqab, kita memberikan hukuman, itu bukan karena kita ingin melampiaskan atau karena kita sekedar ingin membuat mereka kapok. Tidak seperti itu. Jadi kami lebih ingin menjadikan semua proses dalam 3 tahun atau 6 tahun tersebut menjadi proses yang berkesan bagi anak-anak. Anak-anak pertama kali kenal dengan pesantren yaitu Al-Ittibah, kenal dengan sekolah Islam yaitu Al-Ittibah, menghafal pertama kali di Al-Ittibah, tetapi mendapatkan kesan yang bagus. Harapan kami adalah pendidikan mereka itu terus-menerus di jenjang berikutnya adalah jenjang pendidikan yang berbasis pesantren, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab atau kepala program tahfiz dalam hal ini, karena memang secara keseharian anak-anak itu nanti akan dibiasakan program tahfiznya itu di jam kesantrian. Jadi ketika anak-anak itu waktunya sekolah kan akan menjadi tanggung jawab Ustadz Hamzah. Jadi KBM itu dari pukul 8:10 sampai zuhur. Setelah itu kan konsepnya ketika anak itu telah kembali dari sekolah, itu ibaratnya pulang ya. Pulang itu kepada orang tuanya. Kalau di kesantren itu pulang kepada kesantrian. Nah, konsep seperti itu menjadikan kami memang harus siap dan harus selalu sadar bahwasanya ketika anak itu sudah selesai dari jam KBM menjadi tanggung jawab kami. Sehingga nanti secara praktek untuk pembiasaan program tahfiz, karena nanti halakoh itu bukan di jam KBM, tetapi di jam kesantrian. Maka kami menekankan kepada anak-anak dan kami membiasakan membimbing anak-anak dalam hal tersebut di jam kesantrian. Di antaranya untuk program tahfiznya adalah secara penentuan waktu halakoh di Al-Ittibah, anak-anak dibiasakan untuk selalu mengikuti 4 kali waktu halakoh setiap hari. 4 kali. Jadi halakoh yang pertama adalah habis subuh sampai nanti sekitar pukul 5.45. Kemudian yang kedua adalah halakoh duha pukul 7.20 sampai pukul 8. Kemudian yang ketiga adalah halakoh sore itu habis asar sampai pukul 16.30. Kemudian yang terakhir adalah ba'da maghrib sampai isya dengan durasi 1 jam. Keempat waktu halakoh tadi karena kami ingin memberikan kesempatan yang leluasa, kesempatan yang luas, bahwasanya anak itu mampu. Tadi disebutkan oleh Mudir Ma'had bahwasanya target kami satu jenjang adalah 15 juz. Berarti kalau dihitung-hitung per semester itu 2,5 juz. Berarti kalau dirinci lagi dalam 1 bulan, anak-anak berkewajiban untuk membiasakan menghafal 1/2 juz. Dan itu adalah target yang logis manusiawi lah, seperti itu. Nah, meskipun dengan target seperti itu, kami tetap istilahnya memberikan kesempatan kepada santri. Di antaranya 4 waktu halakoh tadi.
Sehingga 4 waktu halaqah itu kami menerapkan metode tahfiz dengan sabak, sabki, dan manzil. Sehingga dengan sabak itu seandainya di pagi hari santri itu terkendala karena kualitas hafalan atau bacaan yang bermasalah. Intinya hafalannya belum siap. Nanti kan para pengampu halaqah nanti akan istilahnya menunda dulu kan, agar anak itu mulai mendapatkan persiapan lagi. Sehingga nanti bisa disetorkan di sore hari. Jika sebenarnya anak itu ketika terkendala di salah satu waktu untuk menyetor hafalan masih memiliki waktu lain untuk mengulang. Kemudian sabkinya kami menerapkan untuk anak-anak itu di juz yang sedang diproses, juz yang sudah dihafalkan itu agar selalu muter terus. Sehingga hafalan baru yang terkesan gampang banget kan apa tuh segera karena penambahan hafalan yang telah dihafalkan sebelumnya itu kadang-kadang teralaikan. Ini agar tidak terjadi maka juz itu harus muter terus. Bayangkan dalam satu juz itu prosesnya berarti sekitar 2 bulan. Kalau hafalan tersebut itu diulang 2 bulan ya kami berasumsi ya hafalan anak bagus seperti itu. Jadi dengan keempat waktu halaqah tadi, insya Allah anak-anak tidak merasakan keberatan atau merasakan waktu yang kurang, insya Allah tidak. Kemudian di pesantren Al-Ittiba untuk program tahfiz, kami membuat sebuah poin penting yang dijalankan di pesantren. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan bimbingan. Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, anak-anak kami itu bukan anak-anak yang ketika pertama kali datang ke Al-Ittiba adalah anak-anak yang kami syaratkan dengan kemampuan khusus. Sudah bisa gini, sudah punya hafalan gini, tidak. Jadi kami sadar diri itu. Anak yang kami yang masuk dan akan bersama dengan kami adalah mungkin adalah anak-anak yang baru pertama kali kenal dengan Al-Quran, maksudnya menghafal itu. Maka dengan itu kami lebih memperbanyak di bimbingan. Bimbingan agar anak yang belum memiliki kualitas standar itu akhirnya nanti memiliki kualitas standar. Dengan cara pengkondisian. Di antara pengkondisian yang kami lakukan adalah di semester pertama itu anak-anak akan kami pasang target khusus, yaitu hanya 1,5 juz. Jadi bapak-bapak dan ibu calon wali santri tidak perlu khawatir anaknya nanti ini anak saya pertama kali belajar dan menghafal Ustaz nanti gini-gini, tidak. Sudah kami kondisikan dengan hanya target tidak langsung 2,5 juz, yaitu kami khususkan 1,5 juz dan itu pun menggunakan metode khusus, di mana santri dan santriwati baru baik itu di tingkat SMP maupun tingkat SMA semester pertama itu kami terapkan dengan metode talqin. Anak-anak itu nanti akan menghafal sesuai dengan yang ditalqinkan oleh ustadz atau ustadzahnya. Harapan kami 1,5 juz ini adalah hafalan pertama bagi anak-anak sudah memiliki kesan dan sudah memiliki kepastian kualitas. Karena secara kualitas bacaan itu adalah ditalqinkan dari pengampunya, dari kualitas kekuatan hafalan itu tidak muluk-muluk dan tidak berlebih karena hanya 1,5 juz. Jadi kami lebih ke sifatnya bimbingan dan bimbingan. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan sebuah trik ataupun tips bagi anak-anak bagaimana pertama kali mereka harus menghafal. Jadi kan salah satu kesalahan dari beberapa anak-anak yang baru menghafal ya. Karena saking semangatnya melihat kakak kelasnya itu langsung banyak gitu kan. Melihat kakak kelasnya itu kok bisa gitu, aku pun bisa gitu. Tapi istilahnya hanya bermodal semangat dan itu yang tidak kami inginkan, modal itu disalahgunakan. Modal semangat tapi nantinya mengorbankan kualitas. Maka kami lebih ke untuk membuat standar bagaimana 1,5 juz yang pertama itu memenuhi standar kami. Standar bacaan yang kami terapkan setidaknya meskipun tadi standar lulus masuknya adalah mat dan gunah ya. Tetapi standar yang ketika sudah diproses anak-anak memiliki 4 standar. Yang pertama adalah mat jelas panjang pendeknya, kemudian gunahnya, kemudian kolkolahnya, kemudian yang keempat tafkhim tarkiknya. Kalau anak-anak itu memiliki hafalan dengan keempat standar itu, minimal standar itu sudah didapat.
Iya. dan bacaan anak sudah bagus. Iya, iya. Dan untuk jadi imam itu sudah layak. Iya, iya. Nanti untuk pemahaman dan untuk praktek dari hukum-hukum tajwid yang lain itu nanti berangsur-angsur. Tetapi setidaknya satu semester itu sudah dapat itu. Baik. Kemudian untuk standar kekuatan hafalan di pesantren Al-Ittiba memang mungkin terkesan agak berat sedikit gitu. Mengapa gitu kan? Karena kami sudah membiasakan kepada anak-anak di mana ketika anak-anak itu menyetor kepada pengampu halaqah, itu tidak boleh ada sekali, meskipun sekali lupa tidak boleh. Oh iya, harus Jadi mungkin ya. ketika anak itu menyetor, kalau tadi 1 bulan itu kan setengah juz, berarti sekali setor itu kan setor setengah halaman. Setengah halaman itu disetor, ada yang lupa gitu. Itu pertanda bahwasanya hafalan belum siap. Nanti diulang Maka lagi. anak kami berikan kesempatan untuk menguatkan hafalan. Kenapa kami istilahnya setega itu kan? Kenapa kami membuat standar itu. seperti itu? Karena kami tidak ingin menjerumuskan anak-anak. Iya, iya, iya. Paham. Anak-anak yang pertama kali menghafal mungkin pengen mengejar seperti kelasnya tadi gitu kan. Hafalan yang belum masuk standar diterima. Dan begitu terus nanti akan numpuk-numpuk, itu sama saja kita memberikan beban yang sangat berat kepada anak-anak. Karena nanti yang terberat adalah ketika murojaah. Iya, iya, iya. Maka kami lebih ke pembiasaan anak-anak agar bersabar dan untuk teliti, telaten dalam menghafal. Karena kalau sebuah metode itu sudah terbiasa dia lakukan, nanti untuk urusan nambahkan insya Allah bisa dilanjutkan kapan saja seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting untuk dipastikan, dan ini telah diterapkan oleh Al-Ittiba, adalah bagaimana cara untuk menjaga standar dan kualitas dari hafalan anak-anak. Ini tentunya ada beberapa faktor ya. Yang pertama yang ada kaitannya dengan anak itu sendiri. Iya, iya. Anak kadang-kadang kangen saja, itu pasti membuat Masalah untuk hafalan hafalannya. kadang-kadang agak bermasalah gitu. Ataupun masalah-masalah yang lainnya. Iya. Maka di halaqah kami pun sudah memberikan istilahnya sebuah metode dan sebuah teknis di mana setiap pengampu halaqah itu wajib untuk memberikan laporan kepada kami seandainya ada anak yang bermasalah. Berkaitan dengan Jadi psikologis gitu. ya setiap pengampu halaqah itu kami buatkan buku seperti ini. Ya. Dan ini adalah laporan harian dari pelaksanaan halaqah tersebut. Karena ada 4 kali halaqah, berarti nanti ada 4 kali laporan. Sehingga nanti seandainya ada anak-anak yang terkendala di halaqahnya, itu di malam hari langsung difotokan kepada kami. Kami pun bisa langsung untuk mencari solusi terhadap permasalahan anak tersebut. Oh, iya. Di akhir bulan, para ustadz dan ustadzah itu wajib untuk memberikan penilaian selama sebulan itu hafalannya seperti apa. Nah, standar seperti ini kami memang sangat tekankan kaitannya dengan kualitas santri itu sendiri. Sehingga seandainya santri itu punya kendala, itu tidak berlama-lama terbiarkan, tetapi langsung mendapatkan bantuan, mendapatkan reaksi dari kita, penanggung jawab dari program tahfiz. Kemudian untuk yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari pengampu halaqah tersendiri. Jadi anak kita tekankan dengan standar tersebut, tetapi ustadz dan ustadzah juga kami tekankan untuk berkualitas. Maka di pesantren Al-Ittiba kami menerapkan ujian rutin setiap bulan bagi pengampu halaqah. Diuji. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu calon wali santri, kami sungguh-sungguh untuk menghadirkan kualitas kepada anak-anak memiliki hafalan yang kuat, di mana para ustadzah pun itu kami ketahui bagaimana kualitas hafalannya melalui ujian hafalan untuk para ustadz dan ustadzah, dan itu yang menguji adalah guru dari luar. Jadi agar objektif ya, agar penilaian itu berimbang kayak gitu, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Gurunya dari luar. Jadi sudah berjalan 2 tahun ini menggunakan metode seperti itu. Harapannya adalah untuk memastikan sehingga di pesantren Al-Ittiba pun halaqah itu dibuat berjenjang. Oh, gitu. Seandainya ada ustadzah yang memiliki kendala juga di hafalan, tentu tidak akan kami paksakan untuk mengampu hafalan di luar kapasitasnya. Oh, gitu. Maka di Al-Ittiba itu seandainya hafalan anak itu kurang dari 10 juz,
berarti nanti akan diampu oleh para ustadzah yang memang kualitas hafalannya di 10 juz itu. Oh gitu ya. Sehingga anak-anak juga semakin menghormati mereka gitu kan. Nah, nanti ketika anak-anak itu hafalannya lebih dari target, lebih dari 15, dan sampai saat ini kami menerapkan sebuah metode di mana ketika hafalan anak-anak itu lebih dari 10 juz itu mulai kami rem. Oh iya. Jadi kami tidak ingin anak-anak yang hafalannya sudah lebih dari 10 juz itu, kan itu semangatnya makin tinggi kan, makin bersemangat, kemudian keinginannya hanya sekedar untuk nambah. Dan itu makanya kami rem. Maksudnya kami rem adalah tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menghafal, tetapi kami batasi. Tidak boleh banyak-banyak. Ya katakanlah 1 halaman, tidak masalah lah. Kalau terbukti hafalannya disetorkan itu berkualitas, baik masih mau nambah, ya cobalah nambah 1 halaman. Tetapi tidak boleh lebih dari itu. Karena kami khawatir nanti menjaganya seperti apa gitu. Seperti jadi kami rem, dan nanti ketika anak itu memiliki hafalan lebih dari 20 juz, itu kami sediakan tenaga pengampu halakoh khusus. Dan itu nanti akan lebih intens lagi. Nah, harapannya adalah dengan metode ataupun dengan pembiasaan seperti itu, anak-anak dari semenjak di pesantren pun telah ditekankan pentingnya untuk menjaga Al-Quran. Karena nanti kalau sudah lulus, itu kan nanti akan gantian kami serahkan kepada orang tua. Kami sudah biasakan seperti ini, tinggal sekarang Bapak Ibu. Jadi seperti itu mungkin yang bisa kami gambarkan di program kami, di program Tahfiz Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan, khususnya di kesempatan sore hari ini. Dan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemerhati roja dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang memiliki putra-putri yang bersiap untuk memasuki jenjang berikutnya, baik itu SMP maupun SMA, Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba Klaten, Jawa Tengah, siap menampung putra-putri Anda dengan tentunya seleksi. Nah, ini yang perlu kita ketahui lagi, Ustaz. Seleksi penerimaan santri baru 2024-25 ya? Iya, betul. Itu mulai kapan dibukanya, kuotanya berapa, dan sistemnya, biaya dan lain sebagainya itu seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Berkaitan dengan waktu atau masa PPDB, kapan mulai dibuka ya? Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba Klaten, Jawa Tengah telah membuka pendaftaran calon santri dan santriwati baru tingkat SMP dan SMA, putra maupun putri. Yaitu dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember. 31 Desember. Ya. Ini adalah masa pendaftaran. Secara online. Ya. Kemudian waktu tes seleksinya juga kita lakukan secara online. Baik yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa. Semuanya dilakukan secara online, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Ya, saya ulangi sekali lagi, waktu tes seleksi secara online serentak ya, 1 hari, baik yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Kemudian ya, adapun kuota ya untuk jenjang SMP maupun SMA. Maka untuk tahun ajaran 2024-2025 kami membuka atau memberikan kuota untuk tingkat SMP putra 25 santri, sedangkan putri 50 santriwati. Atau dengan kata lain ya, untuk jenjang SMP adalah 3 kelas. 1 kelas putra, 2 kelas putri. Adapun kuota untuk tingkat SMA ya, maka putra SMA Ikhwan atau putra kami menerima 1 kelas yaitu sebanyak 25 santri, sedangkan untuk santriwati SMA adalah sebanyak 50 santriwati, sama seperti SMP putri atau 2 kelas ya. Ini adalah kuota untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Jadi anak-anak yang lulus SMP baik dari dalam Pondok Al-Ittiba maupun dari luar Al-Ittiba atau bahkan SMP umum ya, SMP negeri atau swasta,
ya, maka ketika mereka mendaftar di Al-Ittiba, mereka langsung masuk ke kelas 1 SMA. Iya. Tidak ada program atau jenjang idad lugawi, Iya. persiapan bahasa atau pra Iya, SMA 1 tahun, tidak Iya, ada. iya. Langsung ke SMA, ya. Sehingga tidak menunda umur ya Iya. bagi para calon santri maupun santriwati. Iya. Teknisnya Ustadz berkaitan dengan online itu seperti apa? Kita masuk ke website mana? Daftarnya seperti apa? Biaya apa yang harus kita bayarkan? Kita kan Iya. nggak tahu. Iya. Penjelasan Ustadz. Silakan. Silakan kepala sekolah. Ya. Sekolah silakan. Baik, untuk pendaftaran Iya. insya Allah hanya melalui WhatsApp. WhatsApp atau ada website yang kita harus masuk, login terus ada Saat ini masih WhatsApp. Oh, Jadi, WhatsApp. nanti ada admin. nomornya Ustadz yang bisa. Nomornya bagian sudah dicantumkan tadi Oh, sebenarnya iya, bagian iya, iya. yang Ustadz Panji nanti insya Allah kami sampaikan. Jadi kita masuk ke situ. Nanti Terus insya Allah nanti diberikan formatnya, identitas santri, Formulir gitu ya. identitas santri, calon santri ya, kemudian juga bapaknya. Insya Allah nanti kami Melengkapi data, kita. ya, kami lengkapi, didata, dan nanti insya Allah dari situ masuk ke nanti ke apa namanya Administrasi, ya, bayar. administrasi membayar untuk pendaftaran 250, ya. Dan Kemudian- dikirimkan nomor situ juga. Kemudian setelah itu kita mendapat nomor untuk calon santri itu, Ya. langsung nanti dikasih informasi-informasi berkaitan dengan nanti Tesnya. untuk ujian tesnya gitu Iya, Ustadz. ada di grup Ada di- calon Nanti akan santri. dimasukkan satu grup. Itu nanti informasi-informasi akan disampaikan di grup itu. Termasuk wawancara itu juga nanti. Iya, jadi Online termasuk ya? juga Online juga. pakai Zoom gitu Ustadz. Iya, pakai video call biasanya. Video call. Baik. Sangat mudah insya Allah Ustadz Iya, ya. mudah. Sangat mudah. Yang penting nanti pemerhati roja sudah melihat nomor WhatsApp-nya ya Ustadz Iya. ya. Iya. Nanti Anda silahkan coba masuk untuk bertanya. Kemudian nanti akan disampaikan informasi bagian ini administrasi Ustadz ya. Ya. Demikian berkaitan dengan penerimaan santri baru tahun ajaran 2024 dan 2025 di Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba, Klaten, Jawa Tengah. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pondok pesantren ini dan aktivitasnya, silahkan di layanan telepon 021 823 6543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat WhatsApp di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu Ustaz, mohon maaf dari pesan singkat dari Ibu Ida Rose. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya tentang biaya di pesantren itu berapa ya? Dan apakah bisa formatnya dicicil agar tidak full pembayarannya secara langsung? Anak saya itu semangat ingin sekali belajar di pondok pesantren, tapi tertunda karena saya merasa terbentur biaya. Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan. Taib, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Ida yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba telah menetapkan biaya awal masuk Pondok Al-Ittiba untuk jenjang SMP maupun SMA, putra maupun putri ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa biaya pendaftaran untuk semua calon santri maupun santriwati baru adalah Rp250.000 Iya. ya. Insyaallah terjangkau. Baik SMP maupun SMA, tidak ada perbedaan. Iya. Ya. Kemudian setelah santri maupun santriwati baru itu mengikuti tes dan dinyatakan lulus, Ya. maka para orang tua atau wali santri dan santriwati berkewajiban untuk membayar daftar ulang. Daftar ulang. Nah, adapun besaran biaya daftar ulang yang telah kami tentukan, ya, kita urutkan dari jenjang SMP ya. SMP. Ya, untuk jenjang SMP putra ya SPP-nya adalah 1.300.000 Iya. per bulan. Per bulan. SPP untuk SMP putra adalah sebesar Rp1.300.000. SPP ini sudah mencakup biaya pendidikan, biaya asrama, dan biaya makan atau konsumsi ya sehari 3 kali. Ini sudah all in ya, Ya, dalam all in. SPP tersebut. Ya. Baik. Jadi insya Allah ya menurut kami itu sudah cukup terjangkau. Ya, terjangkau. Ya. Kemudian biaya uang pangkal ya. Itu sebesar
untuk putra 10.200.000 rupiah. Ya. 10.200.000 rupiah. Uang pangkal ini ya akan kembali kepada santri maupun santriwati baru, karena dengan uang pangkal tersebut setiap santri dan santriwati baru berhak mendapatkan perlengkapan tidur seperti misalkan ranjang, kasur, bantal, spray, selimut, lemari, baju seragam sekolah ya 4 setel untuk SMP, kemudian buku pelajaran selama 2 semester atau 1 tahun, kemudian biaya piknik atau istilah rehlah setiap 1 semester 1 kali, berarti 1 tahun 2 kali rehlah ya. Itu sudah masuk dalam biaya uang pangkal tadi ya. Jadi kalau ada wali santri atau calon wali santri bertanya, Ustadz, apakah selain uang pangkal ini ada uang gedung, ada wakaf tanah, pengembangan? Tidak ada. Apa yang sudah kami share ya di media sosial, Facebook maupun Instagram maupun grup-grup WhatsApp ya, bahwasanya SPP dan uang pangkal untuk jenjang SMP putra ya adalah sebesar 11.500.000 rupiah. 11.500.000 itu sudah mencakup SPP bulan Juli. Bulan pertama santri masuk ke pondok. Kemudian untuk jenjang SMP putri, tadi kan putra, kami ada perbedaan ya. Untuk SPP SMP putri sama seperti SMP putra. 1 juta berapa tadi? 300.000 ya, 1.300.000 sudah mencakup biaya pendidikan, biaya asrama dan makan ya. Kemudian untuk uang pangkal santriwati SMP putri sebesar 13.450.000 ya, ada selisih di sini 13.450.000. Nah ya, kurang lebih ada perbedaan 2 sampai 3 juta lah antara putra dan putri, sehingga total biaya awal masuk pondok Al-Ittiba jenjang SMP putri adalah 14.750.000. Itu ya pertama kali masuk. Nah, adapun untuk jenjang SMA ya, untuk putra atau ikhwan, SPP-nya 1 juta. 1 juta, lebih murah. Lebih murah lagi. Semakin tinggi derajatnya, semakin murah. SMA, SPP-nya berapa tadi, Pak? 1 juta. 1 juta ya. Itu sudah untuk apa, Ustadz? Untuk biaya pendidikan, ya, entah itu akademik maupun tahfidz dan segala eskulnya, ya, seperti komputer, bela diri dan lain sebagainya. Itu dalam uang 1 juta, pendidikan, asrama, dan makan 3 kali sehari. Kemudian uang pangkal SMA putra. Putri. Masih putra, kan baru SPP, Mas. Uang pangkalnya, ya, yang tadi ada baju seragam, kasur baru, bantal baru, selimut baru, buku pelajaran, piknik, ya, 2 kali setahun. Itu besarnya cuma 7 juta. Lebih murah 7 juta, lebih murah lagi. Lebih murah lagi cuma. Tujuannya supaya semua kalangan bisa belajar di pesantren. Ingin paham Al-Qur'an, paham agama, plus dapat ijazah formal. Diknas. Bukan paket. Ya, dengan biaya yang terjangkau. Ya kan? Ya. Dengan ruang kelas yang ber-AC, ya kan? Insya Allah. Nah, itu 7 juta untuk SMA putra, ikhwan. Jadi totalnya berapa? Biaya masuk untuk SMA putra 8 juta. Nah, 8 juta, insya Allah menjangkau, Pak. Ya, sangat menjangkau. Ya. Kemudian untuk SMA putri, berapa SPP-nya? Ya, per bulan dibayar. SPP-nya SMA putri 1.200.000 rupiah. Lebih murah dari SMP. Ya kan? Lebih murah. Ya. Untuk apa? Sama. Untuk biaya pendidikan, asrama dan makan. Ini insya Allah cukup murah ya, 1.200.000. Sedangkan uang pangkalnya ya 10.700.000. Sehingga total biaya awal masuk SMA putri sebesar 11.900.000. Nah, kemudian jika ada calon wali santri maupun santriwati yang bertanya, apakah biaya uang pangkal sebesar itu wajib dibayar cash sekali ketika diumumkan diterima sebagai santri, atau boleh diangsur 2 kali atau 3 kali? Maka kebijakan dari pengurus Pondok Al-Ittiba
bahwa untuk biaya awal masuk Pondok Al-Ittiba bagi santri maupun santriwati baru yang diterima itu bisa dicicil, boleh diangsur. Ya, tujuannya apa? Memberikan kemudahan kepada calon wali santri maupun santriwati. Ya, sehingga mereka bisa mewujudkan harapan memiliki anak-anak soleh dan solehah yang berkesempatan belajar di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman as-salaf, as-soleh. Ya kan? Dengan biaya yang saya kira menjangkau. Ya. Jadi boleh diangsur. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Anak kami Ahwat sekarang kelas 1 SMP di PKBM Tahfidz Quran di Palembang. Dan tidak boarding school. Belum boarding school. Apakah bisa nanti kelas 2-nya anak kami saya pindahkan ke pondok pesantren Al-Ittiba Klaten, tetapi tetap nyambung Ustadz, dia nggak mau ngulangin dari kelas 1 langsung ngasih kelas 2, maksudnya tidak mengulang dari kelas 1. Syukron Ustadz dari saudara Ipan di Palembang. Saya akan yang mau jawab Ustadz, silakan. Bagian kesantrian atau kepala sekolah, silakan. Baik, tadi disebutkan oleh kepala sekolah atau kabid pendidikan Bapak Ibu bahwasanya syarat dari kepindahan anak-anak yang nanti akan bergabung di SMP Tahfidz Al-Ittiba maupun SMA Tahfidz Al-Ittiba adalah selain dari anak tersebut harus mengikuti tes seleksi agar nanti anak dipastikan ketika langsung melanjutkan ke jenjang itu langsung melanjutkan ke kelas berikutnya itu setidaknya juga dipastikan mampu dan telah memahami materi di tahun sebelumnya, materi yang kami berikan. Jadi semisal anak tersebut langsung ke kelas 2 ya, kelas 8. Sedangkan materi-materi kami di kelas 7 kan juga banyak. Oh iya. Seandainya anak-anak itu terlewat nanti langsung gitu kan ada kemungkinan tidak bisa mengikuti. Maka kami pastikan dengan tes. Nah, selain itu kami juga mensyaratkan untuk dari sekolah formal karena kaitannya nanti dengan mutasi anak. Oh iya. Betul. Karena sekolah kami di bawah Dinas Pendidikan resmi, sehingga ketika anak tersebut pindah nanti juga tidak terkendala data anak tersebut. Jadi semisal dari dari SMP umum atau berasal dari SMP yang di pondok pesantren atau di swasta, tetapi yang penting formal gitu. Tapi seandainya keluarga, bapak ibu dan anak bisa nanti bersepakat tetap mau bergabung dengan Al-Ittiba, tetapi nanti berkenan untuk masuk ke kelas 7, insya Allah itu adalah salah satu kebaikan bagi anak-anak kita gitu. Sehingga di Al-Ittiba tidak ada istilah nanti merugi, insya Allah tidak, karena anak-anak tujuannya mondok itu untuk paham agama, tujuannya adalah untuk menambah hafalan. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian. Jadi untuk yang dari non formal itu nampaknya nanti terkendala di mutasi data anak di Dapodiknya. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk telepon, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, silakan. Oh, belum tersambung. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Khotimah. Barakallahu fiik, Ponpes Al-Ittiba. Anak kami saat ini kelas 9B. Sekolah ini recommended disiplinnya. Ustadz-ustadznya care, mantap, bayarnya juga nggak mahal. Wah, ini namanya testimoni. Bukan pertanyaan nih. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Rohayati di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya kapan waktunya wali santri bisa menjenguk anak-anaknya. Misalnya kami kan jauh dari Bogor, misalnya kalau ke Klaten tuh waktunya kapan saja dan apakah anak saya boleh membawa MP3 murotal? Silakan. Kesantrian. Terima kasih Ibu Rohayati. Ya. Semoga Allah SWT memudahkan urusan Ibu Rohayati. Tadi terlupakan untuk menyampaikan bahwasanya pesantren Al-Ittiba itu selain mengajarkan kepada anak, bahwasanya anak itu sementara dititipkan kepada kami. Anak juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
yang artinya setiap anak itu nanti proses menuju baiknya atau proses menuju peningkatan kualitasnya, kesantren selalu akan berkomunikasi, siap untuk diajak komunikasi dan siap untuk dijadikan tempat konsultasi oleh para wali santri dan santriwati. Maka dalam hal ini kami pun juga memiliki beberapa teknis ataupun dengan untuk menggali sumber dari anak itu sendiri, tidak mengandalkan apa yang kami dapat. Karena kami yakin bahwasanya Bapak Ibu lebih mengerti tentang kepribadian anak. Maka di pesantren kami memberikan komunikasi setidaknya yang secara langsung ada dua. Yang pertama adalah dengan peneleponan. Di pesantren Al-Ittiba itu diberikan sebuah kebijakan, kesempatan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua, durasinya 30 menit per pekan. Sekali. 2 menit. 30 Jadi menit. setiap pekan itu bisa menelepon santriwati atau santri. Itu nanti di hari Sabtu maupun di hari Ahad. Itu baik santri yang baru atau Iya, dalam semua. Sama ya. Semua. Jadi itu nanti jadi kesempatan orang tua menyampaikan nasihat kepada anak ataupun anak menyampaikan keluhan atau masalahnya. Nah, setelah itu didapat nanti disampaikan kepada kesantrian. Yang kedua adalah dengan kunjungan. Kunjungan langsung ke Kunjungan pondok. langsung. Dan pesantren memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk diberikan kesempatan berkunjung selama 2 kali dalam sebulan. Sebulan 2 2 kali. kali. Ya, jadi 2 kali itu sudah termasuk. Nanti 1 kali kunjungan hanya berada di pesantren, yang 1 kali boleh diajak keluar. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menentukan. Kami telah menetapkan harinya hari Sabtu, itu Sabtu siang sampai pukul 4 sore. Dan kalau hari Ahad itu setelah kajian umum Oke. Ya. dari pukul setengah 10 sampai pukul 5 sore. Itu silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Mau milih yang hari Sabtu atau Ahad, Bapak Ibu menentukan. Sesuaikan dengan kelonggaran Bapak Ibu gitu kan. Atau mau memilih di pekan 1 dan 2 atau 1, 3, 2 dan 4, terserah. Jadi kami memberikan keluasaan itu, Bapak Ibu yang menentukan kapan waktu kunjungan. Nah, kami juga memberikan sebuah kebijakan khusus seperti Ibu Rohayati tadi dari tempat yang jauh dan ternyata di Al-Ittiba ada yang jauh lebih lagi. Ada yang dari Kepri, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Merauke. Papua. Semuanya teranggap jauh sekali. Jauh sekali itu. Maka ketika wali santri itu memiliki kelonggaran untuk datang ke Al-Ittiba untuk menjenguk, itu langsung kami berikan kesempatan untuk menginap. Oh, Jadi ada fasilitasnya Ustaz. jadi kami langsung memberikan kesempatan untuk mengunjungi santri di hari Sabtu. Seandainya nanti mau diajak Keluar. di penginapan, itu gitu. nanti dikembalikan hari Ahad. Oh, taib. Dan itu juga kami berikan kesempatan bagi setiap santri atau santriwati yang selama 3 bulan berturut-turut terakhir itu tidak dikunjungi. Jadi semisal meskipun dekat ya, karena mungkin banyak agenda atau banyak pekerjaan, selama 3 bulan itu tidak dikunjungi. Maka sekali berkunjung langsung kami kasih bonus, yaitu langsung bisa diajak untuk menginap. Kemudian kaitannya dengan izin murotal tadi, ya MP3 tadi, di pesantren kami biasakan Ibu, karena untuk mengantisipasi ya penyalahgunaan dari perangkat-perangkat gitu kan. Maka kami hanya memaklumi perangkat yang dibawa itu hanya sekedar jam, itu pun bukan smartwatch ya. Hanya jam saja gitu kan, jam tangan dan hanya ada jam beker. Selain itu pesantren tidak mengizinkan. Lalu bagaimana anak kami nanti akan menghafal gitu? Langsung live saja dengan suaranya sendiri. Pokoknya dengan metode dan dengan pembiasaan kami, insya Allah anak-anak istilahnya tidak terlalu tergantung dengan MP3 tersebut. Jadi insya Allah itu bisa terkondisikan. Begitu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih bacakan Ustaz pesan singkat yang masuk dari Umu Sahlah Cikarang Bekasi. Ini anak-anak kota ini biasanya. Pertanyaan tentang fasilitas. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, untuk kamar tidur santri apakah ada fasilitas AC-nya? Nah, mungkin karena anak-anak kota biasanya tidur pakai AC kan nggak terbiasa. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Mana Ustaz? Silakan dijawab. Alhamdulillah Bapak Ibu, kondisi cuaca di Klaten itu dingin ya Ustaz ya. tidak jauh dengan di Cikarang ya. Alhamdulillah kondisi di asrama pesantren utamanya di Putri itu kan terletaknya itu di tengah sawah. Oh, insya Allah. Jadi anginnya itu sudah sejuk, anginnya sudah sepoi-sepoi. Namun
kami juga memfasilitasi untuk fasilitas pergantian sirkulasi udara tersebut selain desain dari bangunan gitu ya. kan. Di pesantren itu disediakan kipas. Kipas ya. Jadi hanya sekedar kipas itu kan, bukan AC gitu. bukan. AC untuk fasilitas di kelas. dalam Di kelas. Seperti Oh, itu. kalau Kalau- dalam kelas ada AC-nya AC. mana? Kalau seluruh kelas Semua itu kelas. ada AC-nya. Oh. Karena itu potensi anak dari pagi sampai siang Siang. itu kan mungkin ada kegerahan gitu kan. Tetapi ketika anak itu kembali ke asrama itu istilah gerah namanya ya jarang sekali. gitu. Jarang sekali ya. Ada masa-masa gerah mungkin ya tahun ini Di gitu. tahun ini Tapi kami telah panas-panasnya. mengantisipasi dengan keberadaan dari kipas angin iya, seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita Ustaz. Ini udah 5:30 ya Ustaz. Karena maghrib sebentar lagi akan sampai, dan sebelum kami akhiri program Talkshow Pendidikan ini, kita akan simak rangkuman dari pembahasan kita di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz. Fadhol Ustaz. Baik. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba Klaten adalah salah satu pondok pesantren sunnah yang berupaya mencetak dan mendidik generasi Rabbani yang hafidh Al-Quran dan memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, serta akhlak yang mulia berdasarkan manhaj salafus saleh ahlu sunnah wal jamaah. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal dipadukan dengan kurikulum pondok pesantren dan program unggulan berupa tahfiz Al-Quran. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba merupakan lembaga yang didirikan untuk berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah. Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba berupaya menjadi lembaga yang memberikan manfaat baik untuk santri maupun santriwati yang belajar dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan telah meluangkan waktunya dari jauh Klaten, Jawa Tengah. Insyaallah. Dekat rumah saya di Jogja. Masya Allah. Dan di sela-sela kesibukan Ustadz dalam mengajar, membimbing santri juga berdakwah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, Amin. taufik, keberkahan, dan siapa tahu lah waktu kita dapat berjumpa kembali Ustadz. Insya Allah. Untuk membahas seperti ini, Talkshow Pendidikan. Dan pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya guna menyimak dari awal hingga akhir Talkshow Pendidikan ini, khususnya berkaitan dengan Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba Klaten, Jawa Tengah. Semoga menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk Anda menitipkan putra-putrinya di lembaga yang tepat guna mewujudkan cita-cita Anda untuk mendapatkan kebaikan bagi putra-putri Anda, khususnya dalam hal diniyahnya. Demikian, terima kasih kami ucapkan kembali. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.